surga, ini kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, jiwa roh kami, agar kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, pakailah hamba-Mu menurut kehendak dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. 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 Puji Tuhan. Wah, ada Pak Sekda PBB nih di sini. Puji Tuhan, selamat datang. Mulai Panjaitan. Baik, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang gereja yang sehat, ya. Gereja yang sehat. Kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, ya. Kalau kita pendahuluan, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang sehat, ya. Gereja itu kalau dia sehat, dia pasti bertumbuh dengan baik, ya. Gereja yang sehat itu tentunya karena dia bertumbuh tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Kalau udah gereja otomatis ya. Jadi harus ada satu tindakan, satu usaha. Kalau kita mau melihat tumbuhan itu sehat, maka kita perlu merawat, ya, kita memperhatikan segala keperluan. Kalau saya senang tanam tanaman di rumah itu, ya, dengan bunga-bunga saya tanam. Kalau saya nggak perhatikan, bunga-bunganya mulai rusak, ya. Tapi kalau saya perhatikan, kadang saya punya aglo itu, saya kadang-kadang saya beli alat untuk pengkilap daun. Kadang kalau saya ada waktu, saya lap dengan pengkilap daun supaya daunnya mengkilap, ya. Ini bangkunya kok turun terus, ya. Nggak usah pakai bangku lah kalau gitu, ya. Mudah-mudahan doakan supaya bisa terus berdiri. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini kok nggak ada ya? Kok nggak muncul ya? Oke, terima kasih. Jadi gereja yang sehat itu harus diusahakan, dikerjakan oleh setiap anggota gereja, ya. Kita nggak boleh diem-diem aja supaya kita bisa sehat, ya. Kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 22, ya. Kita baca firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 22. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kesehatan. Amin. Demikian. Dari segala jenis kejahatan. Ya, salah baca. Saudara-saudara, gereja Tesalonika merupakan satu gereja yang luar biasa. Kalau kita baca di bagian terakhir surat yang pertama dan dalam surat yang kedua, ya, Paulus memuji mereka. Kalau kita baca pasal 1, 2 Tesalonika itu, bagaimana dari gereja Tesalonika ini menjadi gereja yang menyebarkan firman Tuhan, yang menjadi berkat, menjadi gereja yang sehat. Kalau kita lihat gereja-gereja di dalam Alkitab itu, gereja Korintus merupakan gereja yang boleh dibilang bobrok, ya.
segala kejahatan ada di sana. Ya, gereja yang amburadul, gitu, kalau bilang begitu, gereja Korintus. Ya, mereka terjadi perpecahan, perselisihan, berbagai macam kejahatan mereka lakukan. Bahkan ada orang yang berzina dengan ibu tirinya. Wah, begitu terjadi kerusakan. Ya. Gereja-gereja yang bagus itu gereja Filipi, gereja Efesus, gereja Tesalonika salah satunya. Nah, kita setelah disurati dengan surat pertama ini, akhirnya mereka bertumbuh dengan baik. Dan dari Tesalonika ini firman Allah tersebar katanya. Tersebar, kalau kita baca pasal 1-2 Tesalonika itu digambarkan bagaimana gereja Tesalonika bisa bertumbuh dengan baik. Nah, bagaimanakah dari firman Tuhan ini, apa yang harus kita buat supaya gereja itu menjadi gereja yang sehat? Kalau kita baca baik-baik di situ, ayat 12 sampai ayat 13 itu berbicara tentang sehat dengan pemimpin. Nah, ini sehat dengan pemimpin ini udah ke sini. Ya, sehat dengan pemimpin. Ya, kita ini yang pertama. Jadi kita lihat ini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, ini dikatakan Rasulullah supaya gereja itu punya hubungan yang sehat dengan pemimpin. Ya. Dengan jelas sekali dikatakan di situ, kami minta, ini suatu permintaan. Kalau engkau mau menjadi gereja yang baik, gereja yang bertumbuh, kami minta saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Jadi kita lihat di sini ada 3 hal yang diminta oleh Rasul Paulus. Yang pertama dikatakan menghormati. Kata menghormati itu bisa juga perhatikan mereka, beri respect kepada mereka. Ya. Kita harus respect, memperhatikan, mengenali bagaimana pemimpin kita, pelayan yang melayani. Mereka dikatakan mereka yang bekerja keras, pemimpin yang bekerja keras, perhatikan mereka yang bekerja keras, mereka yang memimpin, yang mengatur katanya gitu kan, yang mengelola pelayanan itu. Dan yang menegur. Inilah pemimpin, ini yang perlu diperhatikan, inilah yang perlu dikenali, inilah yang perlu kita beri respect. Kalau pemimpinmu tidak menjalankan tugasnya, memang sulit diberi respect yang baik. Saudara tentunya di sini bisa menilai bagaimana dengan pelayanan gembala di tempat ini. Kalau saudara merasa pelayanan gembala di tempat ini tidak perlu mendapat respect daripada saudara, oleh karena tidak bekerja keras, oleh karena tidak mau memimpin, oleh karena tidak mau menegur, ya abaikan saja. Ini yang pertama, kata menghormati di sini kita mengenali, karena digunakan kata di situ perhatikan dengan baik, gitu kan? Digunakan kata itu di dalam bahasa asli. Jadi kalau kita mau melayan, mau menjadi jemaat yang bertumbuh, pertama-tama hubungan kita harus sehat dulu dengan pemimpin kita, dengan kita mengenali pemimpin kita. Jadi kenali, jangan sampai saudara tidak mengenali Pak Ferdinand, tidak mengenali pemimpin saudara, tidak mengenali gembala saudara, tidak mengenali dengan baik siapa yang memimpin saudara, siapa yang menjadi orang yang mengelola pelayanan saudara. Jangan sampai saudara nggak mau kenal masa bodoh. Dengan demikian, kalau kita sudah mengenalinya, maka kita bisa memberikan respect. Dan yang kedua dikatakan menjunjung mereka dalam kasih. Ya. Nah, kalau kita sudah mengenalinya, maka kata menjunjung di sini baru dikatakan
Bapak dengan menghormati mereka dalam kasih, menerima dengan rasa hormat yang tinggi. Ini artinya menjunjung tinggi. Di mana dikatakan sungguh-sungguh, ada digunakan kata sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Kalau saya mempelajari kata ini berarti kau harus memberikan junjungan dengan nilai tinggi, dengan respect yang tinggi, dengan penuh rasa hormat yang tinggi. Orang-orang yang sudah bekerja keras, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang menegur, orang-orang yang telah memberikan kekuatan kepada saudara, saudara harus junjung tinggi. Hubungan yang kedua ini sehat dengan pemimpin. Jangan sampai kita nggak peduli, pemimpin kita abaikan, pemimpin kita nggak mau tahu. Ya biarin aja Pak Gembala, yang penting saya sudah ke gereja, saya kasih persembahan, saya kasih iuran, saya bayar diakonnya, Pak Gembala mah urusan dia. Itu kita sama dengan memikirkan diri kita sendiri. Gereja adalah sebuah komunitas. Gereja harus mempunyai hubungan yang sehat dengan pemimpinnya. Kalau hubungan kita tidak sehat, tidak peduli dengan pemimpin kita, tidak menghormati mereka, tidak memberikan rasa peduli kepada mereka dengan nilai yang tinggi, berarti kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan yang penting saya udah kasih persembahan, kasih datang waktu kebaktian, itu kita baru beragama. Itu baru beragama. Jangan menjadi orang Kristen yang cuma beragama. Itu cuma pakai baju agama, tetapi sebenarnya kita bukan orang yang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang menjalankan firman Tuhan, itu saja. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar ritual, memberi persembahan, membayar iuran dan lain sebagainya. Kalau ada kegiatan, mengikuti kegiatan, itu ritual. Memang itu baik, memang itu diperlukan. Tetapi kalau kita hanya berpikir, kalau saya sudah buat begini, berarti Tuhan sudah saya beresin, saya sudah bayar tugas saya. Nggak bisa. Kita tidak bisa nyogok Tuhan hanya karena mau sesuatu. Makanya banyak orang Kristen kecewa. Dia berpikir dia sudah memberi persepuluhan, dia sudah memberi persembahan, dia sudah membayar iuran, dia sudah pergi kebaktian, tetapi hidupnya kok tidak pernah bertumbuh. Karena nggak sehat. Semua dilakukan cuma ritual biasa. Semua hanya dilakukan hanya sekedar, kalau istilahnya tuh lip service ya gitu ya, cuma ngomong doang. Ya. Jadi ini kita perlu perhatian, menjunjung tinggi mereka dalam kasih dikatakan. Kata kasih di sini gunakan kasih agape ya. Kasih yang tanpa syarat. Jadi kalau kau mengasihi pemimpinmu, mengasihi tanpa syarat, bukan karena mau supaya ya Pak Gembala supaya nanti baik sama saya, bukan begitu. Ya. Pak Gembala supaya nanti memperhatikan saya secara khusus dan lebih baik kepada saya, bukan. Jangan karena itu. Tetapi karena kita mau melakukannya, karena Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita juga mengasihi Tuhan tanpa syarat. Menjunjung mereka, menghormati mereka dengan kasih yang tanpa syarat. Yang ketiga dikatakan berdamai satu sama lain ya. Kalau saya membaca dalam teksnya itu masih berhubung, kalau di dalam bahasa Indonesia pakai titik ya. Pakai titik, lalu hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang. Kalau dalam teks aslinya masih berhubungan saudara. Mereka yang bekerja keras itu katanya, berdamailah dengan mereka. Jadi kata kerja sudah digunakan. Kalau hiduplah dalam damai, soalnya ya
biasa digunakan kata kerja, berdamailah. Jadi, kita harus hidup berdamai. Jangan ada perselisihan, gampang tersinggung. Ini Pak Pendeta ini sedikit-sedikit nyinggung-nyinggung kalau khotbah. Pak Pendeta ini nyindir-nyindir kalau khotbah. Malas aku ke gereja. Sekali lagi saya sering bilang ya, saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau saudara dengar firman Tuhan, mendengar khotbah, kalau saudara tersindir, jangan tersinggung. Artinya tersinggung di sini kecewa, sakit hati, marah, jangan seperti itu. Kalau tersindir, berarti Tuhan sedang berbicara, menegur. Jadi kalau kita ditegur, kita harus bersyukur. Kita harus berubah. Oh iya, aku salah. Aku mau bertobat. Kita harus bertobat tiap hari, bukan hanya bertobat terima Yesus, tiap hari bertobat. Saya juga bertobat tiap hari. Ya. Kalau bikin salah, saya bilang, Tuhan ampuni saya, dan bertobat di Tuhan. Jadi juga cuma bertobat begitu aja. Tiap hari kita perlu dengan firman Tuhan, kita bertobat. Jangan karena kita dengan firman Tuhan kita tersindir, kita tersinggung, kita ngambek, kita nggak pernah mau lagi kelihatan batang hidungnya. Ditanya-tanya kenapa nggak pernah gereja lagi? Di situ gereja di situ, Pak Pendetanya nyindir terus, ya kan gitu. Pak Pendetanya menyinggung perasaan, malas aku. Jangan begitu. Kalau Tuhan sedang menyinggung kita, harus kita bersyukur. Dengan firman Tuhan kita mendapat teguran, ya bersyukur. Jangan cuma mendengar firman Tuhan hanya untuk menyenangkan telinga. Nah itu, hati-hati. Firman Tuhan berkata, pada akhir-akhir zaman banyak orang akan mau menyerahkan telinga untuk mendengar yang menyenangkan telinga aja. Kalau saudara mempunyai sikap seperti itu, saudara menggenapi firman Tuhan. Memang betul akhir zaman. Ada banyak orang Kristen cuma mau yang korbannya yang enak-enak, yang menyenangkan, yang menjual, haleluya. Saudara nanti percaya Yesus diberkati. Ya. Memang percaya Yesus, saudara pasti diberkati. Tetapi berkat itu bukan berarti masalah materi melulu. Ya. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi. Jangan kita ukur berkat Tuhan dengan materi. Banyak berkat Tuhan selain materi. Kesehatan misalnya, ini berkat Tuhan. Kita diberi kesehatan, itu berkat Tuhan. Sakit penyakit, itu juga bisa jadi berkat. Loh kok bisa Pak? Iya, lewat sakit penyakit itu kita makin dalam mengenal Tuhan. Ya. Lewat sakit penyakit, jadi apapun yang kita terima, kalau kita berkat Tuhan, Tuhan izinkan kita sakit, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada banyak orang mengalami sakit dan akhirnya Tuhan bekerja, dan sana Tuhan bekerja, menyembuhkan, memberkati, memberikan kekuatan. Itu berkat. Jadi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menanggung berbagai pencobaan. Menghadapi krisis, kita dapat kekuatan. Amin. Jadi ini penting. Jadi jangan hanya ukur dengan materi-materi yang menyenangkan saja. Berkat Tuhan itu bisa berupa hal-hal yang tidak kita duga. Kalau kita bisa bernafas sampai saat ini, itu berkat Tuhan. Kalau saudara bangun tidur saja, saudara bisa melihat sekeliling saudara, itu berkat Tuhan. Kadang-kadang kita lupa. Kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang sehat, tapi kita masih mengeluh.
Ini yang perlu kita perbaiki lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa kita perlu berdamai, berdamai di dalam damai, ya. Berdamai dengan orang yang memimpin kita. Oleh sebab itu saudara dikasih kita penerapannya, perbaikilah hubungan. Perbaikilah hubungan dengan setiap pemimpin, terlebih di dalam keluarga Allah. Ya. Kalau saudara punya pemimpin di tempat kerja, perbaiki hubungan saudara. Ya. Jangan kerjanya cuma protes dulu, mengeluh dulu sama pemimpin saudara. Kenali dulu apa yang sudah dia buat. Ya. Jangan protes terus, jangan mengeluh terus, ini si bos kok begini terus, saya ditekan terus. Perbaiki hubungan. Kalau saudara mau diberkati dengan baik dalam pekerjaan, maka saudara punya hubungan yang baik dengan pemimpin, supaya saudara juga semakin sukacita, semakin damai sejahtera di dalam pekerjaan saudara. Yang kedua, sehat dengan sesama saudara. Ya, ayat 14 sampai ayat 15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Paulus menasihati, miliki hubungan yang sehat dengan pemimpinmu supaya gereja itu sehat. Yang kedua, miliki hubungan yang sehat dengan sesama saudara. Kita yang ada di sini, kita punya hubungan yang sehat. Jangan saling bontok-bontokan, jangan saling sikut menyikut, jangan saling iri hati untuk hal-hal yang buruk. Jangan. Ya. Maka dikatakan apa yang harus dilakukan? Ya. Ada 6 perkara, ya, sehat dengan sesama. Ya. 6 perkara yang harus diperhatikan. Katakan yang pertama, tegur yang hidup tidak tertib. Jadi kalau kita sesama kita harus mau ditegur, kita juga harus mau menegur. Kalau melihat saudara kita tidak tertib, makanya kalau ada teman kita datang, kenapa kamu nggak mau gereja terus? Ya nggak apa-apa. Jangan marah-marah sama dia. Harusnya bersyukur. Ya. Menegur hidup yang tidak tertib. Menegur mereka yang hidup di dalam dosa yang tidak tertib. Jadi kita harus saling menegur kalau ada yang salah. Ya. Jadi kalau si Ezra salah, ya tegur aja si Ezranya. Ezranya jangan ngamuk juga. Ya, tegur dia. Itu namanya kita saudara. Ya, betul nggak? Nah, kalau si Ezra berani nggak negur si Esther? Berani. Negur kakaknya berani nggak? Berani. Berani pasti. Cuman dia suka. Takut ditegur lebih galak katanya. Ya kan? Kenapa? Karena mereka kakak adik saudara dalam keluarga. Maksudnya ini satu contoh. Nah, ini yang kita mau, kita keluarga kita, gereja, kita jadikan ini persaudaraan sama seperti itu. Kita anggap sebagai kakak, saudara, kakak adik kita. Dengan demikian kita dengan mudah menegur, nggak takut-takut. Ya, karena kita punya satu Bapa di sorga. Itu tuh. Jadi kita harus ingat baik, menegur mereka yang tidak tertib. Ini penting. Orang-orang di Tesalonika, mereka saling menegur. Mereka hidup tidak tertib, tidak mau tertib dalam hidupnya, tidak mau menjalankan ibadah, tidak mau menjalankan kehidupan Kristen yang benar. Hidup foya-foya, hidup hedonis, ditegur. Jadi kalau ada yang suka judi, ditegur aja. Ada yang suka mancing hari ibadah, ditegur aja. Mancing mulu, ya mancing habis ibadah kan bisa, masih ada waktu Pak, gitu. Itu kita tegur. Ya.
Kemarin juga ada yang datang, Pak Tabu Bolon, dia ambil kardus-kardus itu. Ayo gereja, jangan cari duit dulu, saya bilang. Jangan cari kardus terus. Gereja dulu, habis gereja bisa cari kardus, saya bilang. Pak Tabu Bolon itu. Hari ini nggak datang juga dia. Saya kasih tahu, dia, waduh, malu saya Pak. Ya jangan malu, justru harus semakin dekat sama Tuhan. Memang kadang-kadang gitu ya, kalau udah terlanjur malas ke gereja, jadi malu pergi ke gereja. Padahal kita kan nggak merasa mau mempermalukan. Justru melihat orang-orang yang sudah lama nggak ke gereja, kita bersyukur banget. Kita sambut dengan sukacita. Amin. Iya. Udah lama ini nggak pernah ke gereja, pasti kita senang waktu yang lalu. Pak Manik datang, wah kita senang banget. Sekarang nggak datang lagi berminggu-minggu. Saya kira sudah betul-betul mau terus rajin. Ya kita tunggu lagi, nanti kita tegur lagi. Jangan cuma cari duit. Boleh, saya bilang saya juga perlu duit. Semua orang perlu duit. Ya, tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, jangan meninggalkan ibadah. Harus bersekutu. Bagaimana kita mau bisa bertumbuh kalau kita nggak mau cari Tuhan? Sudah Pak, di rumah cari Tuhan di rumah. Ya memang perlu kita cari Tuhan di rumah, baca Alkitab, berdoa. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang sudah dibiasakan, katanya. Jadi itu sudah dibiasakan, jangan tinggalkan itu. Pertemuan-pertemuan. Jadi mari kita saling tegur. Yang kedua, tugasnya adalah menghibur yang tawar hati. Nah ini ya. Jangan sampai kita tidak mau menghibur. Pekerjaan menghibur kan paling gampang ya. Menghibur yang tawar hati. Orang-orang yang mulai lemah imannya, orang-orang yang mulai penuh dengan keraguan-raguan, tawar hati, orang-orang yang mungkin pernah dikecewakan, orang-orang yang pernah disakiti, jadi tawar hati. Nggak ada gunanya lagi ke gereja. Bagaimana aku ke gereja? Dulu aku begini, aku berdoa, Tuhan nggak jawab. Aku minta sama Tuhan supaya aku bisa memperbaiki rumahku, nggak dikasih Tuhan. Ternyata Tuhan mengecewakan. Ini perlu dihibur. Kita harus menghibur satu sama lain, menguatkan orang-orang yang sudah tawar hati. Jangan sampai saudara biarkan mereka yang tawar hati datangi. Datangi. Jangan sampai mereka hidup dalam kepahitan. Sehingga akar pahit itu menguasai hidupnya. Akar kepahitan itu akhirnya membuat dia semakin terpuruk, membuat dia semakin jauh dari Tuhan, membuat dia meninggalkan Tuhan. Karena sudah tahu, akar kepahitan itu perlu dibereskan. Hiburlah yang tawar hati. Yang ketiga, belalah yang lemah. Orang-orang yang lemah perlu dibela. Orang-orang yang tidak punya daya perlu dibela. Orang-orang miskin, kalau kata kasarnya begitu, perlu dibela gitu. Jadi orang-orang di Tesalonika diajarkan supaya mereka memperhatikan orang-orang miskin juga. Perlu bela. Karena kadang-kadang kalau orang miskin kan nggak dipedulikan orang, nggak ada yang bela, nggak dipedulikan. Kalau dia punya masalah nggak ada yang nolong. Ya sudah, nasib ulana kan gitu. Kadang-kadang gitu kita. Jangan sampai terjadi di abad sekarang kita nggak peduli lagi. Kita harus bela orang-orang yang lemah, bela orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai mereka justru kita abaikan. Ya.
Seperti kan kasih contoh tentang Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang seorang janda yang datang kepada hakim minta bela, orang miskin minta pembelaan. Kenapa? Mereka hakimnya merasa nggak ada uangnya, nggak ada bayaran, nggak dapat keuntungan. Kita juga begitu itu. Kita pikir kalau orang miskin nggak perlu dibela karena kita nggak dapat keuntungan. Kita hanya berpikir keuntungan apa? Materi, lagi materi. Keuntungan finansial itu saja yang kita pikir. Kita perlu membela karena keuntungannya pasti ada. Keuntungannya mungkin bukan materi dari orang yang kita bela, tapi bisa saja Tuhan memberkati kita secara materi dari orang lain. Jadi dengan berpikir pembelaan kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Asal kita tulus, asal kita membela yang lemah dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, maka kita pasti akan mendapatkan upahnya. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Kemudian sabarlah terhadap semua orang. Sabar. Ini memang pekerjaan yang sulit sekali. Bersabar. Kata orang kalau mau belajar bersabar, belajarlah sama tukang mancing. Tapi di situ tukang mancingnya nggak pernah gereja, kita nggak bisa nanya. Justru mancingnya jam kebaktian. Jadi kita mau nanya kayak mana sih sabarnya itu? Kita nggak tahu. Sabar. Tukang mancing juga mancing nungguin aja terus. Ikannya kayaknya nggak dimakan, ikannya nggak dapet, masih aja mancing. Besok datang lagi mancing, datang lagi mancing, lah itu sabar dia. Nggak tahu, itulah kesabaran tukang mancing, gitu ya. Nah ini kita sabar terhadap semua orang. Artinya apa? Sekalipun orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, mungkin sudah mengecewakan kita, mungkin juga menyakiti kita, sabar. Mungkin tidak menguntungkan kita, sabar. Mungkin menjengkelkan kita, sabar. Seperti itu. Jangan sampai kesel banget nih, gue patah ini pancingan, kan nggak ada gitu ya. Yang suka mancing itu nggak pernah matiin pancingan gara-gara nggak dapat ikan. Besok dia pergi mancing lagi, dibawa lagi ke pancing. Gitu. Jadi jangan kita langsung ngamuk-ngamuk, ini orang udah menjengkelkan, bikin kesel, dia lagi. Waduh, sabar. Sabarlah terhadap semua orang. Ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan ini supaya gereja sehat, hubungan dengan sesama, sabar dengan saudara-saudara sini. Ini yang penting lain. Jangan membalas jahat dengan jahat. Jadi katakan di situ ya, ayat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Di dalam ayat 5, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya. Jangan. Kalau engkau dijahati, jangan engkau jahat. Orang dunia ini punya prinsip. Kalau kamu baik, saya bisa lebih baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Nah itu orang dunia. Itu keliru. Ya, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Kalau kamu jahat, saya tidak membalas dengan jahat. Yesus mengajarkan kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan. Ya nanti saya tampar. Kasih nggak sebelahnya? Bukan begitu ya. Artinya itu kita harus mau mengalah untuk menang. Kita harus mau memberikan yang terbaik, tidak membalas lagi kejahatan orang. Ditampar itu ditampar beneran, tidak seperti orang berbuat jahat, kita jangan jahatin lagi. Kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni orang yang sudah berbuat jahat, orang yang sudah nipu kita, ya ampuni. Pak, bagaimana saya mengampuninya? Uang saya ditipu ratusan juta. Kita harus mengampuni dengan firman. Jangan balas kejahatan
dengan kejahatan. Ya. Jangan sampai kita sesama kita, kita gontok-gontokan, perang bersaudara. Ya. Jangan sampai perang saudara di dalam ini. Maka gereja yang sehat bagaimana? Jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau ada yang jahat, tegur, kan kata-kata. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ini terus prinsip langkahnya. Ada yang kecewa, udah disakiti, ya dihibur kan gitu ya. Lalu mana yang lemah, kita bela yang lemah sesuai dengan yang benar, bukan bela yang lemah karena asal-asalan, karena kebenaran. Jadi jangan membalas yang jahat dengan jahat. Baru yang keenam juga, usahakanlah yang baik, ayat 15 dulu. Ayat 15. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Usahakan yang baik. Jadi tidak bisa gereja yang sehat itu otomatis begitu menjadi persekutuan, jadi gereja perhimpunan Injili Baptis Indonesia Jemaat Segala Bangsa, menjadi keluarga segala bangsa, otomatis jadi sehat. Enggak. Kita harus semua membuat itu sehat dengan kita mulai hubungan yang sehat dengan Tuhan, hubungan yang sehat dengan sesama. Ini harus dilakukan, diusahakan. Nah, kita harus perbaiki hubungan kita. Perbaikilah hubungan dengan sesama, saling mengampuni, jadilah berkat dan jangan menunggu siapa yang lebih dulu tapi berinisiatiflah untuk memulai memperbaiki hubungan. Jadi perbaiki hubungan. Dia yang salah, masa gue yang mulai? Ya. Jangan berinisiatif untuk memulai hubungan yang baik. Jangan menunggu-nunggu. Tar dulu, tunggu dia datang dulu. Tar dulu, kalau dia mau datang, kalau dia nggak mau ya udah, bodo amat. Emang gue pikirin, ini cara-cara dunia. Ya jangan begitu. Kalau kita harus perbaiki, kita yang berinisiatif. Kita yang mulai untuk memperbaiki hubungan. Ya. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Jadi perbaiki hubungan dengan sesama. Kalau selama ini kita sudah tidak peduli, kita tidak mau tahu dengan saudara seiman yang lainnya, kita perbaiki. Mulai dari diri kita. Bukan menunggu, tunggu dulu. Kalau dia baik, maka itu baik. Jangan. Kita yang harus berusahakanlah, kata-kata, usahakanlah yang baik. Berarti kita yang mulai, bukan menunggu. Yang ketiga, ini yang penting, sehat dengan Tuhan. Sehat dengan pemimpinmu, sehat dengan sesamamu, maka kamu juga harus sehat hubungannya dengan Tuhan. Ya, sehat hubungan dengan Tuhan. Ayat 16 sampai ayat 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Haleluya. Ya. Jelas sekali. Ini berbicara hubungan dengan Tuhan. Ya. Berbicara hubungan dengan Tuhan. Ada 7 poin hubungan dengan Tuhan yang kita harus usahakan, yang harus kita buat supaya kita sehat dengan Tuhan. Ya, hubungan kita sehat. Yang pertama kita lihat di situ, bersukacitalah senantiasa. Jangan mengeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit ya. Kita harus menjadi orang yang selalu bersukacita. Bersukacitalah kapan? Senantiasa. Bersukacita sesukamu, bukan gitu. Bersukacita sewaktu-waktu, bukan begitu. Tetapi dikatakan senantiasa, setiap saat bersukacita. Kita harus hidup dalam sukacita. Kalau kita hidupnya penuh sukacita, maka ini bicara dengan Tuhan.
tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak ngambek dengan Tuhan, tidak protes dengan Tuhan. Wah ini Tuhan begini, begitu. Gak mau mendengar doa. Yang bilang gak mendengar doa siapa? Apakah Tuhan pernah tidak mendengar doa? Pernah gak Tuhan gak pernah mendengar doa? Hah? Siapa mau berani jawab? Siapa yang tidak pernah didengar doanya? Coba angkat tangan. Ada yang mengalami gak pernah didengar doanya? Kok gak ada yang angkat tangan? Berarti semuanya doanya didengar Tuhan? Haleluya, tempatnya hebat kalau gitu. Doa benar didengar Tuhan. Ya, tapi tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Betul nggak? Doanya didengar. Ketika saudara berdoanya teriak-teriak, Tuhan dengar. Ketika saudara yang berdoa dalam hati cuma kali, didengar Tuhan juga. Ya, walaupun saudara cuma bisik-bisik, didengar Tuhan. Tapi tidak semua doa kita dikabulkan Tuhan sesuai dengan doa kita. Nggak semua. Rasul Paulus, rasul, ya, dia rasul, luar biasa. Dia berdoa untuk orang lain yang sakit, dia bisa sembuhkan. Ya, Tuhan sembuhkan, ya, Tuhan kabulkan. Tapi di masa Tuhan, dia katakan, ada duri dalam daging. Aku sudah minta Tuhan supaya itu diambil. Tapi Tuhan kata, cukup kasih karunia. Jawaban Tuhan begitu. Duri dalam daging itu menurut para penafsir itu dia punya sakit. Sakit matanya. Sudah masalah. Tapi dia minta Tuhan supaya itu diambil dari dia, dari tubuhnya. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih. Tuhan gak kabulkan. Ya. Tuhan tidak mau keinginan Paulus dilakukan oleh Tuhan. Gak mau disembuhkan sama Tuhan. Kita juga dengar dalam surat-suratnya, si A, si B, si C sakit, aku tinggal dalam keadaan. Ada saudara-saudara pelayanannya yang ditinggalkan Rasul Paulus dalam keadaan sakit. Dia udah didoakan sudah, tapi masih sakit. Tapi ada tujuan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat, jangan karena semua doa kita harus Tuhan ikuti, enggak. Yang harus adalah kita mengikuti maunya Tuhan. Itu yang harus. Kita harus mengikuti maunya Tuhan, bukan Tuhan mengikuti maunya kita. Jadi tidak mengeluh. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Ya, itu yang kedua. Tetaplah berdoa, sekalipun doa-doamu ada yang tidak dikabulkan, ada yang Tuhan tidak berikan apa yang kamu minta, tetaplah berdoa. Jangan sampai ketika saudara berdoa dan tidak dikabulkan oleh Tuhan, saudara nggak mau berdoa lagi. Sabar. Kan katanya ada 3 jawaban kan? Ada 3 jawaban dalam doa kita. Yang pertama dikatakan ya, akhirnya Tuhan kabulkan, ya kan? Ada yang bilang juga jawabannya tidak. Saya bilang tadi Tuhan tidak kabulkan. Ada jawaban yang ketiga yang harus kita ingat. Tunggu, kata Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ada waktu Tuhan ketika kita berdoa, maka kita tetap berdoa. Ketika kita berdoa belum dikabulkan Tuhan, belum diberikan Tuhan, tetaplah berdoalah terus sampai Tuhan memberikan pada waktu Tuhan. Dalam minggu ini fisik saya kurang sehat. Ya. Fisik saya memang kadang-kadang turun drop dan sebagainya. Sehingga itu mengkhawatirkan Ibu Hana. Mengkhawatirkan, Pak, ini gimana kondisi kamu? Ayo, opname aja. Enggak. Sudah cukup opname di rumah sakit, males saya bosan di rumah sakit.
Saya nggak mau lagi ke rumah sakit. Pokoknya ringan sakit. Ya kita terima aja, kita udah doa, ini kita doa, kita minta sama Tuhan, terserah Tuhan. Saya bilang sama Tuhan apa? Tidak semua penyakit akan membawa kita kepada kematian. Bilang gitu ya. Jangan pikir kalau sakit kalau saya mati, enggak. Tapi kalau saya memang harus mati berarti sudah waktu Tuhan. Begitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau sakit itu wah sebentar lagi mati. Enggak. Ada orang yang sakit umurnya panjang. Ada banyak orang. Ya. Jadi jangan berpikir kalau sakit, oh enggak, sebentar lagi kalau kita ketakutan, enggak usah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, betul? Amin. Tuhan tahu yang terbaik. Kapan kita sembunyi? Maka kita tetap berdoa apapun yang terjadi. Seperti perempuan tadi yang datang kepada Pak Hakim. Pak Hakim, belalah aku. Pak Hakim, belalah aku. Yesus mengajarkan perumpamaan itu supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Akhirnya Pak Hakim pun mengabulkan permintaan perempuan di sini. Maka Yesus terlebih lagi Bapakmu yang di surga. Tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab kamu. Ada waktu Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Jadi mari kita tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sekalipun doa kita belum dikabulkan. Jadi ada jawaban yang tidak dan tunggu dulu, sabar dulu dikit. Sabar dulu sayangku, sabar, nanti. Ya, yang perlu kita lakukan apa? Tuhan, kalau masih sabar, berikan aku kekuatan. Itu saja, kekuatan. Bisa melewati masa-masa itu. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Hidup penuh terima kasih. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur. Berterima kasih atas segala keberadaan kita. Berterima kasih untuk apapun yang kita alami. Apapun, suka dan duka, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur. Sebab Tuhan mau supaya kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki, Allah mau, Allah ingin supaya anak-anaknya selalu bersyukur. Ya, berterima kasih. Apapun yang terjadi. Yang keempat, jangan padamkan roh. Ya. Jangan padamkan roh. Artinya kita harus hidup dipimpin, dikendalikan oleh roh. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bisa saja berbicara kepada kita secara pribadi. Di bangku saudara, mengingatkan saudara, mengingatkan segala sesuatu yang penting bagi hidup saudara, mengubah hidup saudara. Jangan padamkan roh itu. Ketika saudara melakukan usaha, bekerja, ya, saudara berpikir, kalau aku lakukan ini gak ketahuan sama bos, gak apa-apa deh. Kita mulai ngibul-ngibul dikit, ya kan? Gak ketahuan bos ini, gak dilihat bos, yang lain juga gak lihat. Mau diambil, mau diembat gitu. Tapi Roh Kudus berbicara sana. Ingat, itu perbuatan tidak benar. Itu perbuatan dosa. Jangan padamkan roh. Ketika ada hati nuranimu berbicara menegur engkau, jangan padamkan. Biarkan roh itu mengendalikan. Aku tidak akan melakukan kesalahan. Aku tidak akan melakukan kecurangan. Aku tidak akan mengambil apapun keuntungan dari pekerjaanku,
dengan cara-cara yang tidak benar. Itu artinya kita tidak memadamkan roh. Kita hidup dikendalikan oleh roh. Kita tahu bahwa hidup kita harus hidup benar. Tapi kalau kita akhirnya udah diingatkan, ditegur, tapi kita nggak mau, akhirnya apa? Itu sama dengan kita padamkan roh. Roh udah berbicara dengan jelas, dengan terang, jangan. Hati nurani saudara bilang jangan. Tetapi saudara melanggarnya, saudara memadamkan roh. Itu artinya jangan padamkan roh. Artinya kita harus hidup dipimpin, dikendalikan oleh roh. Jadi jangan padamkan roh ini bukan bicara soal bahasa roh, ya. Nah, bahasa roh itu nanti ada bagiannya lain lagi ayatnya. Ayat ini tidak bicara soal bahasa roh, tapi bagaimana hidup kita dikendalikan, dipimpin roh. Ya, kita ditegur oleh roh. Tapi kalau bagian bahasa roh itu nanti bagian di surat Korintus kita bisa bahas. Saudara bisa tanya nanti setelah ibadah. Ya. Kemudian yang kelima, jangan merendahkan nubuat. Artinya apa? Kita harus percaya firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah berisi nubuatan. Ya. Petrus mengatakan ini adalah nubuat. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini adalah jangan merendahkan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam Alkitab saudara, percayai, terima sebagai kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Tidak ada yang di atas ini. Jadi jangan memadamkan roh dan jangan merendahkan nubuat dan jangan merendahkan kitab suci. Jadi kalau firman Tuhan menegur saudara, firman Tuhan mengingatkan saudara supaya saudara hidup sehat dengan sesama, sehat dengan pemimpinmu, sehat dengan Tuhan, maka lakukan itu. Jangan merendahkan nubuat. Ini sudah dikatakan. Yesus akan datang kedua kali. Kapan sih datangnya? Dari dulu datang, belum datang ya. Beberapa waktu lalu kami membaca dari surat 2 Petrus ya. Sebab satu hari gitu. Bagi Tuhan satu hari dengan 1000 sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Satu hari kita bisa jadi 1000 tahun buat Tuhan. 1000 tahun bagi kita bisa satu hari itu bagi Tuhan. Jadi jangan kita menghitungnya menurut hitungan kita. Tuhan akan datang, percayalah Tuhan akan datang. Tuhan akan menjemput kita, percayalah Tuhan akan menjemput kita. Jadi jangan merendahkan firman saya nggak percaya lagi Alkitab karena saya sudah tunggu udah ribuan tahun sampai sekarang belum ada. Jangan merendahkan nubuat. Percayalah firman Tuhan itu sepenuhnya, jangan merendahkan. Yang keenam, sehat dengan Tuhan itu kita harus menguji segala sesuatu dan pegang yang baik. Artinya kita jangan mudah diperdaya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan mudah diperdaya oleh berbagai macam pengajaran. Zaman sekarang ada banyak pengajaran, saudara bisa banyak mendengar firman Tuhan lewat YouTube, lewat apa saja, lewat mungkin pergi kemana-mana, saudara bisa ikuti. Tapi dikatakan ujilah segala sesuatu. Saudara datang di tempat ini, ujilah segala sesuatu apa yang saya katakan dan pegang yang baik. Yang salah jangan dipegang. Ya tadi seperti saya salah baca, ya kan jangan dipegang salah bacanya. Ya, pegang yang benar, pegang yang baik. Kita harus menguji apakah itu benar. Bagaimana mengujinya? Ya tadi mengujinya dengan firman Tuhan. Segala kebenaran khotbah, renungan yang saudara dengar dimanapun, uji dengan firman Tuhan. Apakah sama dengan Alkitab saudara? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau sudah sesuai, pegang. Kalau tidak sesuai, jangan dipegang. Pegang yang baik saja. Ya.
Tidak semua pendeta juga korbannya benar. Loh, kok gitu Pak? Ya iya. Pendeta juga manusia, bisa ngomong salah juga. Pendeta juga bisa ngomong berdasarkan keinginan dagingnya. Bisa. Jangan sampai salah. Ya kan? Banyak contoh yang suka apa yang bilang dengan keinginan daging. Misalnya, kalau saya bilang, saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, amin, haleluya. Sekarang kalau saudara mau diberkati Tuhan, sekarang angkat dompetmu tinggi-tinggi. Nah, keluarkan semua isinya, semua persembahkan di sini. Maka saudara pasti akan diberkati, dibalas oleh Tuhan. Apa iya? Itu mah saya doang supaya saudara memberi uang, saya juga tambah kaya, duit saya tambah banyak. Itu pendeta keliru, nggak ada begitu. Alkitab nggak pernah ngajar, saya belum pernah ketemu di Alkitab. Yesus suruh angkat, ayo dompetmu bawa sini semua, mana? Ketika dia memberi makan 5.000 orang, apa yang ada padanya? Ada apa? Ini ada 5 roti 2 ikan, sudah tidak dari seorang anak, bawa sini. Itu aja. Memang diberkati Tuhan. Tapi jangan dipakai ayat itu untuk saudara. Sekarang ayo, kalau 5 roti 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang, mari kita semuanya pasti bisa menjadi berkat lebih banyak lagi. Itu keliru tafsirnya. Ya, itu artinya ujilah segala sesuatu dan pegangan. Kalau ada pendeta yang begitu suruh ngangkat dompet, saudara mendingan buru-buru pulang aja. Saya sarankan buru-buru pulang. Apalagi perhiasanmu keluarkan semuanya, jangan lepas semua, kasih masukkan kantong persembahan. Ya pulang aja. Keliru. Nah itu namanya pendeta yang salah. Jadi jangan diikuti. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ketujuh, jauhilah segala kejahatan. Ayat terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya kita harus menjaga kekudusan. Jauhi semua kejahatan. Jaga hidup kudus di dalam hubungan kita, diri kita. Ini hubungan dengan Tuhan. Hidup kita kudus, menjaga hidup kita supaya jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Nah, saudara-saudara, datang di hadapan Tuhan, pulihkan hubungan dengan pengakuan dosa dan tekad untuk memperbaiki cara hidup dengan bergantung kepada firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Datang kepada Tuhan, minta ampun, ya, perbaiki hubungan dengan Tuhan, dan kita buat tekad supaya kita memperbaiki cara hidup kita, hidup kudus. Penutup, ya. Jadi kita lihat gereja yang sehat ada 3. 1, hubungan yang sehat dengan pemimpin. Yang kedua, hubungan yang sehat dengan sesama. Dan yang ketiga, hubungan yang sehat dengan. Nah, kalau ini kita sudah usahakan, maka gereja pasti sehat. Gereja kita pasti sehat. Ya, gereja kita pasti sehat. Nah, kalau kita nggak usahakan 3 ini, 1, 2, 3, ada yang kita nggak lakukan, nggak bisa sehat. Ini 3-3-nya, resepnya harus makan. Nih resepnya, 3 kapsul ini harus dimakan setiap hari. Bagaimana memulainya? 1, jangan meremehkan atau merendahkan pemimpinmu. Pemimpin-pemimpin yang melayani jangan diremehkan, hormati mereka. Ya, jangan meremehkan. Kedua, hidup dalam persaudaraan yang rukun. Persaudaraan mulai dari mana? Dari keluarga. Belajar dari keluarga dulu. Kakak, adik, suami, istri, perbaiki. Kalau kamu sudah menyakiti istri, menyakiti suami, saling memaafkan. Datang. Kakak, adik kalau berantem, perbaiki. Maaf-maafan. Yang sudah bertengkar, berbaik kembali. Jangan sampai. Mulai dari situ. Baru kita mulai keluar dengan saudara seiman. Ya, kita harus mulai perbaiki dengan hubungan yang baik ini, maka kita semakin sehat.
Dan yang ketiga, milikilah cara hidup yang bersandar kepada Tuhan melalui doa, persekutuan, dan firman Tuhan. Ini harus kita miliki. Ya. Bersandarlah kepada Tuhan melalui doa, melalui persekutuan, dan firman Tuhan. Dengan demikian maka kita bisa sehat. Sehat dengan pemimpin, sehat dengan sesama, sehat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang kami dengar, biarlah Tuhan tanamkan di hati kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mengingatkan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi gereja yang sehat, pribadi yang sehat. Sehat dengan pemimpin, sehat dengan sesama kami, sehat dengan Tuhan. Dan kami memiliki hubungan yang baru. Tuhan, mampukan kami untuk memperbaiki hubungan-hubungan ini, sehingga kami boleh berkenan kepada. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.